Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat talabah al-ahiba. Marhaban bikum fi darsil lughah al-arabiyyah ma'i. Qabla bidayati dirasatan al-yawm, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, hayya nabda bi qiraatil basmalah ma'an. Yuk kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita telah menuju pada bab yang ketiga yang berjudul as-safar, yang berarti perjalanan, atau bisa kita maknai dengan berwisata. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membuat tanggapan dari informasi tentang berwisata menggunakan susunan gramatikal al-ismu al-ma'rifah wal-ismu an-nakirah untuk merespon informasi yang didengar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu memproduksi bahasa secara lisan tentang berwisata menggunakan susunan gramatikal al-ismu an-nakirah wal-ismu al-ma'rifah sebagai alat komunikasi global. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah memahami teks visual atau teks multimoda dalam cerita pendek tentang berwisata menggunakan susunan gramatikal al-ismu an-nakirah wal-ismu al-ma'rifah untuk mengelola informasi dari teks. Aktivitas pembelajaran kita hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, kita membahas tentang darsul mufrodat. Bagian yang kedua, kita akan membahas tentang fahmul masmur. Selanjutnya, pada bagian ketiga, kita akan belajar tentang qawaidul lughah, yaitu tentang al-ismu al-ma'rifah wal-ismu an-nakirah. Dan pada bagian terakhir, kita akan membahas tentang qiraah. Mubasyarah na'ti ila qismul awal. Bagian yang pertama tentang darsul mufrodat. Pada pembelajaran mufrodat kali ini, guru bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, silahkan kalian simak mufrodatnya dengan baik-baik. Kemudian, tulislah mufrodatnya pada LKBD yang sudah bu guru bagikan kepada kalian semua. Selanjutnya, bisa kalian perkirakan maknanya dengan melihat ilustrasi yang bu guru sampaikan pada slide. Kemudian pada bagian kedua, silakan kalian cross-check tulisan kalian dengan makna yang sudah Bu Guru sajikan pada presentasi. Syukran. Tayyib, istami'u jayidan ilal mufradat wa karriru binafsikum. Thumma uktub al-mufradat ala al-qirtas at-tadribat. Musafir, musafirun. Jawazus safari, jawazus safar. Ta'syiratul khuruji, ta'syiratul khuruj. At-tadhkiratu, التذكرة. سيارة الأجرة، سيارة الأجرة. شقة، شقة. موقف الحافلات، موقف الحافلات. فندق، فندق. الحشير، الحشير. رمال، رمال. هرم، أهرمات، هرم، أهرمات.
مياه مياه حقيبة حقيبة تعب تعب شاطئ البحر شاطئ البحر مطار مطار سافر يسافر سافر يسافر استعد يستعد استعد يستعد زار يزور زار يزور استمتع يستمتع استمتع يستمتع أهلا وسهلا يا حسن. أهلا بك يا عائشة. يا حسن، كيف كانت العطلة الصيفية في الشهر الماضي؟ في الشهر الماضي سافرت إلى مصر مع عائلتي لزيارة عمي. عمك في مصر؟ أين يسكن؟ نعم، عمي في مصر يسكن في شقة في شارع الطائف رقم 17. ماذا فعلت في مصر؟ هل زرت أماكن السياحة؟ نعم، زرت نهر النيل والأهرامات الكبيرة، وهما مكانان رائعان للسياحة، وكثير من الناس يزورونهما. يا حسن، كيف استعدادك للسفر إلى مكان الأهرامات في مصر؟ لا بد لي أن أعد جواز السفر وتأشيرة الخروج والتذكرة على الخطوط المصرية قبل السفر إليه. وبعد أن وصلت إلى مصر ركبت سيارة الأجرة إلى الأهرامات. طيب يا حسن، كم يوما قضيت في مصر؟ قضينا 7 أيام في مصر والحمد لله. شكرا يا حسن، ما شاء الله، عطلة رائعة وممتعة. عطلة سعيدة، عفوا، مع السلامة. الله يسلمك. أهلا وسهلا يا حسن. أهلا بك يا عائشة. يا حسن، كيف كانت العطلة الصيفية في الشهر الماضي؟
في الشهر الماضي سافرت إلى مصر مع عائلتي لزيارة عمي. عمك في مصر؟ أين يسكن؟ نعم، عمي في مصر يسكن في شقة في شارع الطائف رقم 17. ماذا فعلت في مصر؟ هل زرت أماكن السياحة؟ نعم، زرت نهر النيل والأهرامات الكبيرة، وهما مكانان رائعان للسياحة، وكثير من الناس يزورونهما. يا حسن، كيف استعدادك للسفر إلى مكان الأهرامات في مصر؟ لا بد لي أن أعد جواز السفر وتأشيرة الخروج والتذكرة على الخطوط المصرية قبل السفر إليه. وبعد أن وصلت إلى مصر ركبت سيارة الأجرة إلى الأهرامات. طيب يا حسن، كم يوما قضيت في مصر؟ قضينا 7 أيام في مصر والحمد لله. شكرا يا حسن، ما شاء الله، عطلة رائعة وممتعة. عطلة سعيدة، عفوا، مع السلامة. الله يسلمك. Tayyib ayuhat talabah, untuk evaluasi dalam pembelajaran istima' atau fahmul masmu', silahkan kalian jawab latihan berikut. Katakan sahih jika pernyataannya benar dan katakan khoto jika pernyataannya salah. Kemudian benarkan pernyataan salah tersebut. Bu Guru akan contohkan pada nomor 1. Bacalah tiap pernyataannya. Raqam 1. Safara Hasan ila Indonesia fi syahril madhi. Jika pernyataannya benar, katakan sahih. Jika pernyataannya salah, katakan khata'. As-sahih huwa safara Hasan ila Misra fi syahril madhi. Langkah berikutnya yakni rekamlah jawaban kalian. Kemudian post rekaman tersebut dalam link yang tertera pada LKPD. Syukran. Atau kekhususan. Ditinjau dari kata umum atau kata khusus, isim dibedakan menjadi 2, isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Sebaliknya, isim nakirah adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Artinya, mencakup semua kriteria yang masuk dalam pembicaraan. Seperti contoh dalam kalimat berikut ini. Hada kitabun. Ini adalah sebuah buku. Maka kata buku dalam kalimat tersebut termasuk isim nakirah karena tidak dijelaskan apakah ini buku matematika atau buku bahasa Arab. Bahkan tidak dijelaskan pula buku tersebut milik siapa. Akan berbeda jika dikatakan Hada kitabul Arabiyyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Atau Hada kitabu Zaidin. Ini adalah bukunya Zaid. Maka 2 contoh kalimat di atas termasuk isim ma'rifah karena objeknya telah ditentukan. Kalimat pertama telah ditentukan jenisnya dan kalimat kedua telah ditentukan kepemilikannya. Lalu bagaimana kita mengetahui suatu isim itu ma'rifah atau nakirah? Terdapat 6 jenis isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Yang pertama, domir atau kata ganti. Seluruh domir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah. Ke-14 domir tersebut adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Domir termasuk ma'rifah karena ketika kita menggunakan domir, maka orang yang menjadi objek pembicaraan telah ditentukan. Yang kedua, isim alam. Semua bentuk penamaan, baik nama orang atau nama tempat, termasuk dalam isim ma'rifah. Contohnya, Zaidun, Ahmadu, Aisyah, Makkah, dan Jakarta. Ketiga, isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Contoh kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ada 6. Kata tunjuk ini untuk mudzakkar. Hada, hadani, haulai,
untuk muannats. Hadhihi, hatani, haulai. Kata tunjuk itu untuk mudzakkar. Dzalika, dzanika, ulaika untuk muannats. Tilka, tanika, ulaika. 4. Isim yang tersambung dengan al atau alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang tersambung dengan imbuhan al termasuk isim ma'rifah, seperti al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu. Yang kelima, isim mausul atau kata sambung. Isim mausul ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok, isim mausul yang umum dan khusus. Isim mausul yang umum yaitu man untuk lil aqil, ma untuk li ghairil aqil. Isim mausul yang khusus yaitu alladzi, alladzani atau alladzaini, alladzina, allati, allatani atau allataini, allati. 6. Isim yang diidhofahkan atau isim yang disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat yang telah disebutkan. Pada pembahasan lebih lanjut, kita akan mempelajari bentuk idhofah ini secara lebih detail. Berikut ini contoh-contoh bentuk idhofah untuk 5 isim ma'rifat yang telah kita sebutkan. Idhofah kepada dhamir, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Idhofah kepada isim alam, kitabu Zaidin, ummu Aisyah, ahlu Makkah, ahlul Madinah. Idhofah kepada isim isyarah, ummu hadhil mar'ah. Idhofah kepada isim yang terdapat imbuhan al, ahlul hadith, kitabul lughah, babul masjid. Idhofah kepada isim mausul, kitabul ladzi yaqumu jadidun. Yang harus diperhatikan, jika kata-kata seperti ummu, ahlun, kitabun, dan babun berdiri sendiri, maka maknanya masih umum dan dapat mencakup apa saja. Namun ketika kata-kata ini disandarkan kepada 5 isim ma'rifah, maka menjadi jelas kepemilikannya atau menjadi khusus atau spesifik objek pembicaraannya. Isim nakirah. Dari ke-6 jenis isim ma'rifat ini, 4 diantaranya merupakan jenis yang sudah pasti. Artinya, selain ke-4 jenis ini, hukum asalnya adalah nakirah, kecuali kata tersebut terdapat imbuhan alif lam atau telah diidhofahkan. Kata-kata ini termasuk isim nakirah. Sedangkan bila terdapat imbuhan alif lam, maka kata-kata ini termasuk isim ma'rifah. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa isim nakirah adalah semua kata yang tidak termasuk dalam 4 jenis isim ma'rifat, tidak terdapat imbuhan alif lam, dan tidak pula diidhofahkan. Demikian dars yang kedua, semoga bermanfaat. سنتعلم عن النص السردي التعدادي atau teks fikrai. إذن ما هو النص السردي التعدادي؟ النص السردي التعدادي هو النص الذي يقدمنا السرد أو العملية أو الأنشطة في الماضي. Jadi, teks rekor ini adalah teks yang memberitahu pembaca tentang suatu kejadian, cerita, peristiwa atau aksi yang terjadi di masa lalu. Tsumma ma anasiru an-nas as-sardi at-i'dadi. Baik. Awalan al-ittijah, orientasi. Fi hadzal unsur yukhbiruna an thalathatu asya', 3 hal, yakni man,
ومتى وأين حدث. والثاني والأحداث، فطبعا يخبرنا عن الأحداث، مثلا حدث الأول والثاني والثالث وغيرها. وأهم شيء هنا يعني أن تكون الأحداث مترتبة. Jadi kejadian yang diceritakan di sini haruslah berurutan. Misalkan kita akan menceritakan tentang kegiatan berbelanja. Tentunya kita mulai ceritanya dari awal, kejadiannya dari awal. Bagaimana proses perginya, naik apa yang dia belanjakan awal, kemudian apa, sampai pada akhir kegiatan tersebut. Wasalid awil akhir huwa at-ta'liq. Yatadammanu at-ta'liq 'ala an-natijah min al-ahdas as-sabiqah. Biasanya pada bagian ini berisi tentang subjektivitas, value, atau harapan pencerita terhadap peristiwa tersebut. Mubasyaratan na'ti ilal mithal. Ha huwa wahid min an-nas as-sardi at-i'dadi. Ini dia salah satu contoh teks recon dengan judul As-Safar. Sa'aqra'u lakum an-nas. Fatih As-Sudani, talibun fil madrasati as-sanawiyati bi Madinah Al-Khurtum. Safara ma'ailatihi ila Indonesia fi ayyamil ijazati as-saifiyah. Dalam kalimat pembuka ini, kita dapat menangkap beberapa informasi, yaitu man, siapa pelaku dari cerita ini. Tentunya dijelaskan bahwa Fatih. Dalam cerita ini, Fatih juga pergi berwisata bersama ailati, keluarganya. Jadi dapat disimpulkan pelaku dari cerita ini adalah Fatih wa ailatuhu. Fatih bersama keluarganya. Kemudian mata, kapan peristiwa ini terjadi? Di sini dijelaskan bahwa fi ayyamil ijazati as-saifiyah, di liburan musim panas. Unsur selanjutnya adalah aina, di mana peristiwa itu berlangsung. Pada kalimat ini dijelaskan ila Indonesia, ke Indonesia. Kalimat pembuka ini tentunya telah kita pahami bahwa kalimat tersebut memenuhi unsur al-ittijahat, orientasi. Selanjutnya, setelah orientasi dalam teks rekon dilanjutkan dengan menjelaskan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan secara berurutan, atau disebut juga bagian al-ahdas. Sa'aqra'u lakum. Kejadian yang pertama yaitu qabla safarihim ila Indonesia a'addu jawaz as-safari wa ta'syiratal khuruji wa tadhkiratas safari 'ala al-khututil Indonesia lahum jami'an. Sa'aqra'u lakum. Kejadian kedua dan ketiganya adalah Safara Fatih wa ailatuhu ila Indonesia yaumal ahadi bil ta'irati wa jalasu janiban nafidhati limusyahadati al-manaziri al-jamilati min ulwin. Wa ba'da 10 sa'atin wasalat at-ta'iratu ila matar Juanda bi Madinah Surabaya. Thumma dhahabu ila makanin lirrahah wa sallu dhuhra jama'atan fil musalla wa tanawalu ba'd al-at'imati fil mat'am. Wal hadas at-tali, kejadian atau peristiwa selanjutnya adalah
Wa ba'da rohati intalaqa Fatihun wa ailatuhu ila jazirah Bali bisayyaratil ujrah. Fafi athna'it tariq syahadu al-manadhira al-jamilah ala janibayit tariq. Wa hinama wasalu ila jazirah Bali sakanu fil funduq. Dan kejadian-kejadian setelah itu adalah Fafi al-yaum at-tali zara Fatihun wa ailatuhu syati'a Kuta wa huwa ajmalu syawati'i jazirati Bali. Wabasatu al-firasha 'ala ar-rimali wa jalasu amama al-bahri wa syahadu al-manadhira al-jamilata wal bahra bilawnihi al-azraq wa suyyaha alladhina yal'abuna 'ala ar-rimali wa fil miyah. Demikian kejadian-kejadian yang diceritakan atau dijelaskan oleh penulis secara berurutan. Jika diperhatikan, bagian al-ahdas banyak menggunakan keterangan waktu dan kata-kata sambung. Hal ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kejadian-kejadian tersebut berlangsung secara berurutan. Tayyib. Bagian akhir dalam teks rekon ini adalah at-ta'liq. Mari kita simak at-ta'liq dalam bacaan ini. Sya'ura Fatihun bisururi was-sa'adah fi rihlatihi ila Indonesia. Di sini dijelaskan tentang subjektivitas dan perasaan Fatih dalam menjalani peristiwa tersebut. Dijelaskan bahwa dia merasakan senang dalam perjalanannya. Naam, ha huwa al-misal. Kemudian ayuhat talabah al-ahibba, silahkan kalian kerjakan evaluasi pemahaman dalam LKPD. Kemudian untuk refleksi dan memperdalam pemahaman dalam qaid, silahkan kalian analisis isim ma'rifah dan nakirah dari teks yang juga tersedia dalam LKPD kalian. Syukran. Tayyib ayuhat talabah al-ahibba, kafayna bihadzal liqa'. Dalam pembelajaran kali ini kita telah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita telah mempelajari kosakata yang berkaitan dengan as-safar. Selanjutnya, kita mempelajari tentang contoh percakapan dalam fahmul masbu'. Dan yang ketiga, kita telah belajar tentang qawaidul lughah, yakni al-ismu an-nakirah wal ismu al-ma'rifah. Dan yang terakhir, kita belajar tentang rekonteks atau dalam bahasa Arab An-Nas, As-Sardi, At-Ti'adadi dengan tema As-Safar. Dan jangan lupa pula untuk mengerjakan instruksi-instruksi dalam LKPD yang telah Ibu berikan. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Hayya naftah dirasatan al-yawm bi qiraatil hamdalah man. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashkuru lakum jazila syukri ala husni itimamikum wa musyarakatikum. Astaghfirukum katsiran ala al-akhta'. Ila liqa' fi munasabatil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.